Nah, hal ini cukup membingungkan kita kan? Kenapa orang ini bisa muncul di masa lalu Hee-woo? Sedangkan kalau misalnya dia muncul di masa lalu, harusnya juga dia masih muda kan? Setelah aku baca webtoonnya, ternyata adegan ini tuh... Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas lagi drama Again My Life. Seperti yang kita tahu, drama ini kan diangkat dari webtoon. Nah, sekarang yang pengen aku bahas adalah aku pengen menghubungkan apa yang ada di preview dan yang ada di webtoon. Untuk episode 3 nanti, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Oh ya, satu lagi, kalau kalian pengen t-shirt yang gambarnya lucu-lucu kayak aku, kalian bisa langsung cek di Shopee. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Jujur, sebenarnya aku baru baca webtoonnya ini semenjak drama Again My Life ini tayang. Dan setelah aku lihat-lihat dan aku baca dengan apa yang ada di drama, itu banyak poin-poin penting yang diambil dari webtoon, tetapi banyak juga yang tidak dimasukkan ke dramanya. Jadi kesannya kayak loncat-loncat gitu ceritanya. Sebelumnya, di akhir episode 2, kita bisa melihat Hee-woo yang bertemu dengan orang yang mencelakainya. Nah, hal ini cukup membingungkan kita kan? Kenapa orang ini bisa muncul di masa lalu Hee-woo? Sedangkan kalau misalnya dia muncul di masa lalu, harusnya juga dia masih muda kan? Setelah aku baca webtoonnya, ternyata adegan ini tuh aku cari-cari nggak ada di webtoon. Jadi aku mulai berpikiran kalau kejadian ini tuh bisa saja hanya bayangan dia atau bisa saja itu mimpinya Hee-woo. Karena pada saat itu kita tahu sendiri kan kalau Hee-woo itu sedang mabuk. Ditambah di preview juga ada scene di mana Hee-woo itu seperti baru tersadar atau terbangun dari tidurnya. Mungkin saja Hee-woo memimpikan ini karena dia mengalami trauma akan kejadian sebelumnya. Jika dihubungkan dengan webtoon, setelah kejadian kecelakaan orang tua Hee-woo yang tidak jadi meninggal, dalam kejadian tersebut ada seseorang yang menemui ayah dari Hee-woo. Seperti yang kita tahu, anaknya Cho Tae-sup ini kan kecelakaan karena dia mabuk. Sedangkan orang suruhan Cho Tae-sup yang menemui orang tua Hee-woo ini, dia ingin membungkam orang tuanya Hee-woo agar mereka tidak memberitahu kalau anaknya Cho Tae-sup itu kecelakaan karena mabuk. Tidak lama kemudian muncullah di berita kalau anaknya Cho Tae-sup itu kecelakaan karena dia bekerja terlalu keras atau kelelahan. Bisa jadi orang yang mencelakai Hee-woo itu adalah orang yang sama dengan laki-laki yang menemui orang tuanya Hee-woo untuk membungkam kejadian itu. Sama seperti di webtoonnya. Tetapi scene ini tuh belum ada di dramanya, itu baru ada di webtoon. Kalau memang Hee-woo tidak bermimpi, dia bertemu dengan orang yang mencelakai dia seperti di akhir episode 2 kemarin, berarti orang itu menemui Hee-woo untuk memberikan sogokan agar Hee-woo dan keluarganya tutup mulut atas kejadian sebelumnya. Jadi kita semua belum tahu nih apakah cerita di drama itu akan disamakan dengan webtoonnya atau dibikin dengan versi lain. Kenapa orang ini bisa muncul di masa lalunya Kim Hee-woo? Seperti yang kita tahu kan masa lalunya Kim Hee-woo ini sudah berubah karena dia menyelamatkan orang tuanya. Jadi yang seharusnya dia belum bertemu, tetapi karena masa lalunya berubah, dia jadi bertemu dengan orang tersebut lebih awal. Gimana menurut kalian? Tambah pusing nggak? Haha, jangan lupa komen di bawah ya. Di preview, Hee-woo ditawari untuk masuk ke klub rahasia pengacara. Kenapa Hee-woo ditawari masuk klub tersebut? Karena seniornya sudah mendengar rumor tentang kepintarannya Hee-woo, sehingga seniornya tertarik untuk merekrut Hee-woo. Kejadian ini sama seperti di webtoonnya. Karena Hee-woo ini sudah tahu masa depan senior-seniornya ini seperti apa, jadi Hee-woo berniat untuk menerima tawaran tersebut dan ingin mulai menghancurkan Cho Tae-sup mulai dari bawahan-bawahannya. Tetapi di webtoon, hal ini akan mulai dicurigai oleh Lee Min-soo. Dia bertanya-tanya kenapa Hee-woo mau masuk kepada gengnya mereka atau klub tersebut. Jadi Lee Min-soo mulai berpikiran jangan-jangan dia ada niat terselubung nih. Terlihat di preview ada Kim Hee-ah yang diikuti oleh seorang laki-laki. Tentang Kim Hee-ah ini, ada salah satu viewer namanya Inpusa, dia ngasih tahu sama aku karena dia udah baca webtoonnya lebih dulu. Ternyata Kim Hee-ah ini adalah putri dari grup Chong A.
Dan memang sebelumnya Hee-woo ini sudah pernah bertemu bersama Hee-ah, tapi mereka belum pernah berkenalan. Karena masa lalunya sudah berubah, akhirnya mereka menjadi dekat dan kenal lebih awal. Menurut Inpusa ini, nantinya Hee-ah akan mencoba membantu Hee-woo karena perusahaan orang tuanya ada hubungannya dengan Cho Tae-sub. Nah, gimana nih menurut kalian? Terlihat di preview ada laki-laki yang mengikuti Hee-ah dan kebetulan Hee-woo melihat kejadian tersebut dan Hee-woo mencoba melindungi Hee-ah. Ternyata laki-laki ini tuh ada juga di restoran karena sering membuntuti Hee-ah. Sepertinya laki-laki ini tuh ada masalah dengan perusahaan ayahnya Hee-ah. Makanya dia selalu mengikuti Hee-ah dan ingin mencelakainya. Di momen inilah mungkin Hee-woo baru akan tahu siapa atau identitas Hee-ah yang sebenarnya. Karena kejadian itu terlihat Hee-woo sepertinya kena tusuk oleh pria tersebut. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya sama mereka? Jadi penasaran nih, pengen cepet-cepet nonton episode 3-nya. Kalau kalian ada pendapat lain atau teori lain, kalian bisa komen di bawah. Tapi inget ya, ini tuh cuma teori, jadi belum tentu 100% sama. Siapa tahu ada perbedaan di drama dan di webtoonnya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krom, kamsahamnida.